Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita melihat ya, ada salah satu berita yang sangat membagongkan sekali berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada seorang mantu, inisialnya ND atau panggilannya Novi ya. Ini usia 25 tahun, dia nih aktingnya luar biasa hebat ya. Dia nangis-nangis di rumah sakit dan juga di hadapan keluarga serta polisi karena dia mengaku pada saat hari itu mertuanya itu katanya dihabisi oleh seorang begal pada saat dia itu sedang ke Kendari untuk belanja bahan kebutuhan menjelang Lebaran untuk buat kue di Indogosir, terus juga ke pasar tradisional untuk beli bawang. Ternyata sebenarnya mantunya tersebut Novi yang menjadi dalang kasus pembunuhan ibunda mertuanya sendiri. Lantas apa yang menjadi motif dan juga penyebabnya serta kronologinya seperti apa? Kenapa dia begitu tega menghabisi ibunda dari suaminya sendiri? Padahal pernikahannya dia dengan suaminya itu sudah berlangsung sejak tahun 2022, artinya sudah kurang lebih hampir 2 tahun menikah. Jadi ini adalah keterangan yang didapatkan dari Kombes Aris Triyanoko, Kapolresta Kendari, mengatakan bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka ada 2 orang dalam kasus ini. Sebagai dalangnya adalah mantunya sendiri, Novi, inisial ND, 25 tahun, dan dia pun dibantu dengan eksekutornya atau pelakunya yang merupakan temannya dia sendiri, inisialnya MF. Dan pada saat aku lihat wawancaranya di sejumlah media massa, ND ini atau Novi menceritakan dengan sangat gamblang dan tidak ada rasa kayak penyesalan dia sudah menghabisi mertuanya sendiri. Dia mengatakan bahwa saya tuh kesel banget ya sama mertua saya karena sejak 2 tahun lalu saya menikahi putranya, saya tuh sudah nggak dianggap keluarga. Dia sering nuduh saya bilang bahwa anaknya itu nggak pernah lagi ngasih uang ke ibunya karena dilarang oleh saya. Bahkan ada perlakuan-perlakuan yang tidak pantas diterimanya selama 2 tahun terakhir ini dia menjadi mantu di keluarganya. Itulah yang ngebuat dia begitu emosi dan akhirnya merencanakan rencana pembunuhan ini, yang pasal yang dikenakan pasti sudah adalah pembunuhan berencana karena ada beberapa kronologi yang mengarah ke sana. Kita coba lihat dulu pada saat Novi itu diwawancara di hadapan petugas terus juga keluarga dari korban, ya keluarganya dia sendiri, pada saat dia menceritakan betapa bencinya dia sama ibu mertuanya sendiri hingga ia tega melakukan hal seperti itu. Coba kita lihat di sini ya. Oh, ini cerita awal dia merencanakan. Oh, kalau santet lama katanya. Oke. Oke. Dia nggak ada rasa penyesalan menceritakannya. Dan kenapa dia pakai kerudung? Bukankah kalau aku lihat di foto dia menangis, dia itu nggak pakai kerudung? I don't know ini ya, karena ya terlepas hal tersebut cuma menggarisbawahi aja bahwa kerudung ataupun tidak itu bukanlah jaminan. Tetapi kalau aku lihat di awal-awal pada saat dia menangis di rumah sakit, dia terlihat sangat sedih, aktingnya dia nggak pakai kerudung sebenarnya. Well, anyway, kalau dari statement yang dia sampaikan ini, cuplikannya adalah pertama dikatakan bahwa dia itu merencanakannya bersama pelaku MF itu di sebuah rumah makan. Sehari sebelumnya, dia merencanakan apa yang harus dilakukan, bagi-bagi peranannya. Karena kalau dibilang apakah Novi ini adalah sebagai dalang aja, enggak. Dia juga sebagai eksekutor peranannya. Jadi Novi ini peranannya sebagai dalang dan juga eksekutor. Sedangkan si eksekutornya MF itu dia adalah sebagai pelaku karena dia dijanjikan uang 1 juta rupiah. Jadi yang disampaikan di sini pertama rencananya, kedua adalah mengenai rencananya awalnya dia tuh mau menggunakan santet katanya. Tapi menurut dia kalau santet itu prosesnya lama dan itu pun belum tentu berhasil. Makanya dia langsung turun tangan. Begitu benci banget ya dia ya. Jadi kronologinya kalau menurut Kapolresta Kendari, sebenarnya mantu ini, Novi ini tinggalnya nggak di Kendari. Tapi dia kebetulan menjelang Lebaran kemarin, dia nelpon sama ibu mertuanya. Bu, ibu lagi sibuk nggak nih? Kita mau belanja kebutuhan untuk ngebuat kue yuk di Indogorosir. Akhirnya dijemputlah ibunya di Kendari, kemudian mereka
mereka pergi ke Indogrosir. Setelah itu pun mereka mampir ke sebuah pasar tradisional namanya Pasar Adonoho karena beli beberapa kebutuhan rumah tangga seperti bawang yang dibeli di sana. Nah, kemudian setelah pergi dari pasar tradisional tersebut, mereka ini mengarahkan mobilnya ke arah Bundaran Citraland dan berputar beberapa kali, sekali dua kali ke sana. Dan tiba-tiba pun mobilnya itu diparkirkan di dekat area kantor DPRD Kota Kediri. Sang korban, ibundanya bertanya, "Kenapa kita berhenti di sini?" "Tunggu sebentar, karena ada keponakan saya yang mau ikut, kita ada acara." Ya, MF tersebut, dia sudah siap-siap menunggu dan melakukan aksinya. Pada saat MF tersebut masuk ke mobil, dikenalin sama ibunya. "Ibu, kenalin ini keponakanku." "Oh iya, salam kenal," gitu. Setelah itu mereka langsung berangkat lagi, dan pada saat MF itu posisinya berada di belakang, si dalangnya ini yang nyupir, ibunya di depan, terus juga si MF di belakang, posisinya pas banget. Dia menggunakan tali yang kayak tarik tambang begitu untuk mengikat si korban dari belakang. Kemudian berhenti di tempat sepi, sang ibunda mertuanya dibegitukan. Ada lubang-lubang antara 9 sampai 10 lubang di tubuhnya ibu mertuanya yang dugaannya sangat kuat itu adalah karena benda tajam. Yang ini juga dijadikan salah satu barang bukti dalam pemaparannya oleh Kapolresta Kendari beberapa waktu lalu. Lantas apakah ini bisa menjadi alasan yang luar biasa boleh gitu ya bahwa mentang-mentang kita sakit hati sama seseorang lantas kita melakukan hal seperti ini? I don't think so. Pernikahan dari 2022 dengan putranya korban itu kan boleh dibilang adalah termasuk baru ya, pengantin baru. Tetapi ternyata kan kita bisa melihat bahwa kasus pembunuhan itu memang pada umumnya karena masalah sakit hati. Dan seperti kalian tahu ya, survei dari Polri di tahun 2023 ternyata kurang lebih 80% kasus pembunuhan di Indonesia pelakunya adalah orang dekat dan 20%-nya adalah ya karena faktor ekonomi, orang luar, pencurian seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kadang hal-hal simpel, hal-hal kecil seperti itu yang tidak dikomunikasikan dengan baik bisa ngebuat seseorang itu kayak api dalam sekam. Kalau aku lihat tadi ya, cuplikannya Novi itu mengatakan kronologi dengan detail di hadapan petugas, aku melihat dia masih menyimpan kebencian yang luar biasa. Apakah peranan dari suami juga harusnya bisa melakukan langkah preventif? Harusnya ya sebagai seorang suami kalau dia melihat bahwa mertua ibunya dan juga istrinya sering terjadi keributan masalah hal uang, hal-hal seperti itu. Kadang di Indonesia tuh pada males ya membahas sesuatu hal yang hubungan dengan uang, dibiarkan begitu aja. Ini tuh kayak api dalam sekam, teman-teman. Api dalam sekam itu kan apinya di luarnya kelihatan kecil, tetapi di dalamnya tuh sudah penuh dengan kobaran. Ini sama yang seperti dirasakan Novi. Suaminya dan juga keluarganya mungkin enggan mendiskusikan hal seperti ini, alasannya tabu, sensitif, tetapi alangkah baiknya kalau mereka bisa berdiskusi apakah benar gitu, saya itu melarang suamiku gitu memberikan uang kepada ibunya. Kan aku yakin juga nggak bisa lah, nggak yakin sih bahwa yang namanya suami sudah pria dewasa, kalau memang dia niat mau ngasih uang ke ibunya, pasti dengan berbagai macam cara bisa. Tetapi mungkin tipikalnya ada rasa kecemburuan juga dari kedua belah pihak, tetapi bukan berarti kalau ada konflik sosial seperti ini lantas ya dengan solusinya adalah dihabisi. I don't think so, ini juga dengan cara yang benar. Terus juga bagaimana dengan pasal yang dikenakan untuk dua tersangka ini? Kalau untuk ND atau Novi yang usia 25 tahun, sang mantu, ini sudah dapat dipastikan semua unsur terpenuhi, dia akan terkena pasal yang pembunuhan berencana, di mana hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, seumur hidup, ataupun 20 tahun penjara. Kemungkinan besar dia akan mendapatkan angka yang hukuman yang huruf ya, bukan angka. Tapi kalau untuk MF, karena dia peranannya adalah sebagai eksekutor aja, dia dibayar 1 juta rupiah oleh ND tersebut, ya kemungkinan besar dia akan terkena pasal juga sama, pembunuhan berencana, tapi kan peranannya berbeda, dan kemungkinan dia akan mendapatkan angka misalnya adalah 20 tahun penjara. Kalau sudah kejadian seperti ini, aku melihat sih sangat disayangkan teman-teman ya. Sudah ibundanya, mertuanya MI 52 tahun meninggal dunia, kemudian si Novinya pun harus mendekam dalam penjara, kemungkinan seumur hidup dia akan di sana.
pelakunya pun juga sama, eksekutor cuma dapat 1 juta rupiah, dia pun akan mendekam di penjara at least belasan tahun. Jadi kadang hal-hal simple itu ngebuat kita bisa lupa diri. So, langkah preventifnya seperti apa? Menurut aku sih komunikasi ya, walaupun mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi antara mantu dan mertua, tapi ternyata itu bukan jaminan mereka tidak ada konflik. Gimana coba kalau seandainya mereka tuh tinggal satu rumah? I don't think so. Aku tidak bisa menyalahkan 100% dari ibunda yang menjadi korban ini, karena bagaimanapun juga mungkin orang tua kan punya sudut pandang yang berbeda, apalagi mereka pernikahannya juga masih muda 2 tahun, dan si Novi juga menikahnya usia 25 tahun. Jadi komunikasi adalah kunci dari segala macam permasalahan ini, dan jangan take it for granted. Kalau kalian punya masalah tentang ekonomi atau tentang uang, diskusikan. Jangan didiamkan begitu aja, karena sebagian besar dari budaya kita, budaya timur, menganggap bahwa membicarakan masalah keuangan, membicarakan masalah uang lah, warisan atau apapun, itu dianggap sebagai hal yang tabu. Sebenarnya itu bukan, itu adalah langkah preventif kita agar tidak terjadi tindakan kriminal. Ingat, di Indonesia, pelaku pembunuhan 80% adalah orang terdekat. Bisa itu pasangan, keluarga, ataupun juga yang menjadi keluarga inti. Itu kan sangat mengerikan sekali, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, apakah akan ada tersangka baru lagi. Tapi kalau aku lihat sampai saat ini ya kemungkinan besar hanya 2 orang ini aja. Tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.